Yohanes 4 ayat 4. Iya, 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, itu ada. Sudah.
Selamat sore, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara kesembuhan ilahi. Kiranya pelayanan kami dan firman disampaikan oleh hambanya boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
pengharapan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur saat dokter mengangkat tangan, tapi Engkau siap untuk menurunkan tanganmu dan mengulurkan tanganmu yang berlubang paku itu dan menjamah kami, dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu adalah dasar yang teguh bagi kami. Untuk kami berpijak, untuk kami percaya, membangkitkan iman kami, sehingga kami menerima kesembuhan pada sore hari ini. Kami percaya asal saja kami menjamah jubah-Mu, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami hancurkan segala roh penghalang, setiap roh-roh iblis yang tidak berkenan, yang coba mengganggu dan merampas firman Tuhan dan merampas iman kami. Dalam nama Yesus kami putuskan, kami hancurkan kekuatan iblis. Dan biarlah sore hari ini urapan Allah mengalir dengan dahsyat lewat hamba-Mu. Ketika dia berbicara, Engkau ada di dalam setiap perkataan, mengandung kuasa dan api. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan menikmati jawaban-jawaban doa kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kesembuhan ilahi pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan Kau sakitku. sembuhkan sakitku. Dengan pasti katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi yang sakit nyanyi bersama saya sungguh-sungguh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Penyembuhku.
Kau sembuhkan sakitku. Kau sembuhkan sakit. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Haleluya. pemulihku. Kau pulihkan. Kau pulihkan hidup. Kau berfirman. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi kita katakan buat dia, Kaulah Tuhan pemulihku. Amin. Kaulah Tuhan Pemulihku. Kau pulihkan. pulihkan hidup. Pastikan engkau berkata, kau berfirman. Katakan buat dia. Amin. Dan pulihkanku. Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan pemulihku. Baik, shalom saudara. Kita ada dalam sukacita Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam. Saya percaya saudara telah mempersiapkan hatimu sebaik mungkin untuk hanya beberapa saat firman Tuhan akan disampaikan, kebenarannya akan disingkapkan, dan di dalamnya kuasa kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Teguhkan hatimu ketika engkau berhadapan dengan ibadah ini. Saya yakin engkau tidak sendiri. Yesus ada di tengah ibadah ini. Dia yang mempunyai ibadah ini. Kami hanya hamba-hambanya yang dia percayakan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan dalam otoritas namanya kami akan berdoa khusus untuk pelayanan kesembuhan ilahi dan pemulihan setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga yang ada di dalam kegoncangan dunia ini. Mereka akan mendapatkan jamahan khusus. Teguhkan hatimu, kita sudah berdoa tadi untuk ibadah ini, dan saya percaya firman Allah juga telah diserahkan dalam perlindungan dan dalam pengurapan Roh Kudus-Nya. Saya harap saudara telah siap dan jaga hatimu, karena Yesus pasti mendatangi saudara. Dan waktu dia ada di hatimu, Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Justru itu teguhkan hatimu, kita segera memasuki lembaran kebenaran firman Allah yang penuh dengan kuasa, dan di dalamnya saudara akan mendapatkan pertolongan khusus. Puji Tuhan saudara, haleluya. Baik saudara sekalian, saya percaya saudara yang sakit telah siap hati. Saudara yang juga ada dalam berbagai masalah telah mempersiapkan hatimu. Firman Allah segera akan dibacakan, dan saya ingin menunjuk kebenaran firman ini kepada saudara sekalian. Mari dengan tenang, dengan fokus dan hati yang terbuka, kita ambil Alkitab, dan kemudian kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan dengar pembacaan firman Tuhan ini. Teguhkan hatimu, Allah hadir untuk menjawab apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Dia jawabannya. Haleluya. Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengar pembacaan Alkitab. Dan apa yang terlintas di pikiran kita sewaktu kita mendengar pembacaan firman ini? Tema renungan kita saat ini saya akan berbicara kepada saudara, yaitu hanya Yesus. Katakan dengan iman bersama saya, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Mungkin saudara perlu belajar untuk terus bersandar kepada Dia tanpa melihat kondisimu, tanpa melihat keadaan saudara, tanpa melihat sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuhmu, tanpa juga melihat masalah yang sedang intimidasi dan menekan hidup saudara, sehingga saudara seperti ada di dalam stres, di dalam kondisi depresi dan kehilangan harap. Saya harap saudara tidak melihat hal-hal yang bisa kelihatan ini, tapi saudara dengan iman mulai melihat apa yang firman Allah katakan. Lalu katakan buat dia, saya mulai percaya detik ini, hanya Yesus, hanya Yesus, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Jikalau setan coba untuk mengganggu konsentrasi pikiranmu, sehingga dia coba menaruh suatu figur yang lain, mungkin dia sedang berkata, bukankah kemarin dokter telah mengatakan kepadamu bahwa penyakitmu ini cukup parah? Saya mau beritahu saudara, jangan terima pikiran itu, tolak pikiran itu dalam nama Yesus, dan berkata sekali lagi bersama saya, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Baiklah, kita melihat pelayanan Yesus. Waktu yang amat singkat, hanya kurang lebih 3 tahun setelah dia menerima baptisan di sungai Yordan. Dan waktu dia keluar dari sungai itu, langit terbuka dan Roh Kudus turun menyerupai burung merpati di atasnya, dan terdengar suara Allah Bapa katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dia mulai memasuki pelayanan itu kurang lebih 3 tahun. Waktu yang amat singkat. Dia harus meletakkan fondasi kerajaan Allah, kerajaan ajaib, kerajaan mujizat, kerajaan yang penuh dengan kuasa supranatural. Dan dia akan memperkenalkan kunci kerajaan itu. Siapakah kunci kerajaan itu? Hanya Yesus. Yesus adalah kunci kerajaan itu. Jikalau kita simak ayat 1 tadi, kita dapati bahwa dia memanggil 12 murid-muridnya. Dan dia memberi kuasa. Kata memberi kuasa kepada mereka, yaitu untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang sakit, dan melenyapkan segala kelemahan. Dan kita jumpai hal ini merupakan fenomena yang biasa yang terjadi dalam skala hidup manusia pada saat itu, yaitu orang-orang yang gampang dirasuk oleh setan. Kemudian orang-orang yang menderita sakit penyakit dan yang mempunyai kelemahan. Ini akibatnya karena dosa. Akibat dosa, bumi ini menjadi buruk sekali. Dunia kehidupan manusia mulai dihantui dengan tangisan, ratap tangis. Dan kemudian ada kematian. Karena masalah-masalah itu akibat dosa. Yesus hadir untuk menyatakan bahwa di dalam Dia ada kelepasan. Yesus hadir untuk menyatakan kepada semua kita bahwa Dia adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Apakah saudara sungguh percaya kepada Dia?
Kita tidak bisa memakai alasan saya orang Kristen, jelas saya percaya kepada Yesus. Ada orang yang mengatakan demikian, tapi mereka sesungguhnya tidak percaya dengan segenap hati. Saya bisa katakan saya percaya kepada Yesus, tapi ketika saya tidak percaya dengan segenap hati, siapakah yang melihat itu? Tuhan melihat saya. Saudara mungkin tidak melihat saya. Namun dari buah hidup ini, dari perbuatan-perbuatan ini, kita dapati bahwa orang ini percaya sungguh-sungguh ataukah tidak, bisa dibaca. Justru itu pada saat ini saya ingin mendorong saudara, di tengah kesulitan hidupmu, saya mau mengatakan buat saudara, hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Kita jumpai dia memberi kuasa. Yang memberi kuasa kepada murid-muridnya adalah Yesus. Dan mereka melakukan pelayanan-pelayanan dalam kuasa supranatural. Kuasa yang melebihi hukum alam ini. Dan mereka mengusir setan-setan. Mereka menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan mereka melenyapkan segala kelemahan. Sehingga setiap pribadi diberkati, disembuhkan dan dipulihkan. Saya percaya saudara adalah bagiannya hari ini yang rindu sekali untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kelepasan. Saya mau katakan buat saudara, dia memberi kuasa. Kepada siapakah dia memberi kuasa? Pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Saya mau beritahu saudara, kepada saya, kepada kami, dan kepada saudara, dia memberi kuasa. Tetapi bagaimanakah kuasa itu bisa nyata ketika saya berdoa dan gunakan namanya dan saya menikmati kuasa itu? Otoritas, wibawa Allah yang dahsyat tersimpan di dalam nama Yesus. Dan saya hanya ingin bertanya, apakah Yesus itu ada di hatimu? Apakah saudara percaya dengan segenap hati? Sehingga dia datangi hatimu oleh Allah Roh Kudus. Dan saudara tersimpan, terlindung di dalam dia. Dan dia ada di dalam saudara. Saat ini saudara, kita periksa hati kita. Dia tidak akan pernah hadir di tempat yang kotor. Jikalau hati kita kotor, karena ada kebencian, dendam, kepahitan hidup antar sesama, kita tidak bisa mengampuni. Sebaliknya kita tetap mengingat dengan sakit hati kepada seseorang yang pernah melukai kita. Atau kita melakukan dosa-dosa tersembunyi di dalam perenungan batin dan pikiran. Ucapan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Perbuatan kita yang meletakkan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Berarti hidup kita kotor. Yesus tidak akan hadir di hidup itu. Dan engkau tidak akan menerima kuasa dalam namanya. Jadi sederhana saja saudara. Sekarang arahkan hatimu kepada Yesus. Kita tidak bisa menyembunyikan kesalahan dan dosa kita. Kita tidak bisa berpura-pura. Saudara bisa berpura-pura kepada saya. Dan saudara bisa berpura-pura kepada siapa saja. Tapi tidak bisa berpura-pura kepada Yesus. Apa gunanya kita hidup dalam kondisi itu merugikan diri, bukan? Mari kita sungguh-sungguh datang buat dia. Dan panggil dia. Dari hati ini yang paling dalam. Ketika Anda dan saya mulai berseru hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu, tolong saya, ampuni saya. Nah, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ingatkah tentang doa Bapa kami? Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Ya, satu frasa yang luar biasa. Dan alinea yang mengatakan tentang ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa di surga akan terima saudara ketika saudara dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan Yesus, saya menghendaki Engkau ada dalam saya lewat Allah Roh Kudus-Mu. Namun saya minta darah Yesus basuh saya bersih dari segala kesalahan dan dosa saya.
Tolong saya Tuhan, saya tidak mampu hidup dalam kebenaran-Mu. Saya begitu tertekan Tuhan, tetapi saya yakin tangan kanan-Mu terulur untuk saya dan mengangkat saya tinggi. Dan ketika Engkau mengangkat saya, Engkau Tuhan yang menopang hidup saya untuk melihat kemuliaan-Mu, dan saya dapat memuliakan Engkau. Amat sederhana, undang Yesus datang di hati. Katakan buat dia, Tuhan Yesus, mari masuk di hati saya. Seperti Engkau memberikan kuasa kepada murid-murid-Mu pada waktu itu, demikian Engkau mau memberikan kuasa kepadaku dalam nama-Mu. Namun Engkau perlu hadir di dalam hatiku, pusat hidupku, yang juga menjadi rebutan setan untuk menipu kita dan membinasakan kita. Terbuka hatimu kepada Yesus. Saya tidak berbicara saat ini tentang orang bergereja, karena saya menyadari ada banyak orang bergereja di hari Minggu. Ya, sebelum pandemi COVID-19 itu terjadi, ada banyak orang ke gereja di hari Minggu, tapi hidup mereka tidak seperti yang dituntut oleh firman Allah. Justru itu saya lebih menekankan, yaitu orang yang memiliki Yesus di hati, setelah memohon pengampunan, pembasuhan oleh darah Yesus, dan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam saudara lewat Allah Roh Kudus. Lewat Allah Roh Kudus kita jumpai apa yang diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kita lihat apa kata firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Amin. Katakan buat dia, Tuhan Yesus, amin. Saya percaya. Apakah saudara memiliki identitas anak Allah? Bukan masalah anggota gereja ya, anak Allah. Jikalau kita tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya, kita dikenal sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sungguh Bapa di surga akan sungguh menaungi kita sebagai anak-anak-Nya. Dia katakan dengan sangat jelas, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jikalau kamu bapa duniawi yang jahat atau memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apatah lagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan saya percaya saat ini pemberian yang terbaik telah tersimpan di dalam nama Yesus, untuk saudara gunakan otoritas nama itu dan meminta kepada Bapa di sorga, dan saudara pasti akan menerimanya. Firman Allah katakan dengan sangat jelas, kamu adalah anak-anak Allah. Ya, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Si penyesat itu yang coba muncul dengan kepalsuan untuk memalsukan kebenaran dalam setiap orang yang mungkin dipakai, yang ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan iman sehingga mereka menjadi pemberita yang palsu, nabi-nabi palsu. Dan dikatakan dengan sangat jelas, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Roh apa yang ada di dalam orang itu, di dalam anak Tuhan, yaitu Roh Kudus atau Roh Kristus atau Roh Allah, lebih besar. Mungkin saya bisa katakan lebih berkuasa dari semua roh yang ada di dalam dunia. Sehingga saudara sungguh-sungguh memiliki kuasa dalam nama Yesus. Dan sekarang saudara bisa katakan buat penyakit yang coba menyerangmu, dalam nama Yesus saya patahkan kuasanya. Saya tolak keluar dari tubuh saya. Gunakan otoritas itu dengan segenap hati, tanpa ragu.
saudara, Tuhan akan meneguhkannya dan dia menjamin kebenaran firman Allah ini kepada saudara yang sungguh hidup dekat dengan dia, karena otoritas nama itu telah diberikan kepada saudara. Dapat mengusir setan, sehingga setan yang mengganggu ketenangan saudara, yang coba mencuri damai sejahtera saudara, yang coba mencuri ketenangan hidup saudara, setan itu diusir keluar dalam nama Yesus. Bahkan setiap penyakit yang mengganggu fisikmu dikatakan disembuhkan. Setiap kelemahan yang melahirkan dosa dilenyapkan. Tuhan mau mengubah saudara saat ini. Apakah saudara siap untuk diubah? Saudara diciptakan sesuai gambar dan rupanya, menjadi wadah tempat ia bernaung dan diam di dalamnya. Sehingga firman Allah katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh apa? Kematian Yesus Kristus di kayu salib dan darah yang kudus itu tercurah. Dan dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Siapkan hatimu. Berkata buat dia, Tuhan Yesus, saya sore ini memang saya sakit. Tapi tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Dan engkau yang ada dalam saya lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Dan saya percaya saya dijamah saat ini oleh hadirat-Mu Tuhan. Dan saya percaya Engkau menyembuhkan saya. Ketika firman-Mu disampaikan, disembuhkanlah saya. Dan saya menerima otoritas di dalam nama Yesus yang menghancurkan kuasa setan dan maut. Dan menyembuhkan setiap penyakit. Dan melenyapkan segala kelemahan. Saya percaya Yesus ada saat ini bersama saya. Saya rindu melihat Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup saya. Dan saya siap untuk memuliakan Engkau. Kuduskan hatimu. Kita segera akan memasuki pelayanan doa khusus. Saya perlu menggarisbawahi kepada jemaat Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar yaitu orang yang memiliki kebenaran Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam hati. Engkau ditopang oleh Allah Roh Kudus untuk memiliki keyakinan yang begitu pasti. Dan firman Allah menjaminkan doamu itu sangat besar kuasanya. Sehingga engkau akan menerima kelepasan yang Tuhan Yesus lakukan. Detik ini saat saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, disampaikanlah firman-Mu dan disembuhkanlah mereka yang sakit. Uji kesembuhan itu saudara. Segera hubungi kami, beritahukan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada dirimu. Beritahukan apa yang Tuhan beri tanda kepada engkau dalam hatimu. Ketika tadi engkau mengalami hati yang gundah gulana, engkau mengalami galau dalam hidup ini, tetapi tiba-tiba ada ketenangan yang begitu pasti dan ada damai sejahtera. Itu mujizat saudara. Itu tandanya Allah akan menyelesaikan masalah hidupmu. Engkau akan dipulihkan. Sungguh-sungguh saudara buat dia. Jangan terganggu dengan apapun yang coba mengganggu konsentrasimu. Pusatkan hatimu. Dan bersama saya kita akan nyanyi pujian ini. Kaulah Tuhan penyembuhku. Bagi yang sakit katakan demikian. Bagi yang ada dalam masalah katakan, Kaulah Tuhan pemulihku. Kita nyanyi bersama sebelum saya memasuki pelayanan doa yang penuh kuasa bagi saudara. Haleluya. Kemenangan sudah diberikan bagi saudara sekalian yang miliki Yesus. Karena di dalam nama itu ada kuasa yang dahsyat untuk menolong saudara.
Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Amin. Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, Amin. dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Haleluya. penyembuh. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Amin. penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Yang ada dalam berbagai masalah, katakan bersama saya, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Amin, amin. pemulihku. Kau pulihkan Kau hidupku. pulihkan hidupku. Kau berfirman Kau Amin. berfirman dan pulihkan. pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulih. Katakan lagi, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Amin, amin. pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman. Kau berfirman dan Amin. pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Haleluya. pemulih. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Amin, amin. pemulihku. Terima kasih buat Roh Kau Kudus. pulihkan Terima kasih buat Roh Kudus. hidupku. Kau Amin. berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan pemulihku. Kita sembah Dia sebelum saya berdoa. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau penyembuh ilahi. Engkau pemulih hidup ini. Datanglah lewat Allah Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sembah Dia saudara. Amin. Kami bersyukur buat Amin. perbuatan-Mu Amin. yang ajaib. Makasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. yang dahsyat Tuhan. Makasih buat Roh Kudus. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Engkau Allah yang sanggup. Amin. Engkau sanggup. Terima Tuhan. kasih buat Roh Kudus. Kami bersyukur mustahil buat saat ini. bagimu. Kami memuji Tak ada menyembah yang Engkau. terlalu sulit bagimu, Yesus. Engkau Amin. membuat mujizat. Saudara taruh dua tangan di Engkau dadamu. Allah yang Maha Kuasa. Yang sakit maupun yang mengalami masalah dalam hidup ini. Tak pribadi, entah rumah tangga dan keluarga. Taruh dua tangan di dada. Mulai panggil nama itu. Karena di dalam nama itu tersimpan kuasa yang dahsyat. Panggil Yesus. Kuduskan hatimu. Bersihkan hatimu dan katakan, Tuhan ampuni saya saat ini. Basuh saya bersih dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa khusus kepada yang sakit.
Kemudian berdoa untuk pemulihan bagi yang ada dalam masalah. Demi nama Yesus, yang mengalami bleeding karena tuberkulosis sembuh oleh mujizat Allah. Dalam nama Yesus, mujizat itu dinyatakan sehingga dia tidak batuk lagi dan tidak tumpah darah, tapi dia sembuh oleh mujizat Allah. Sekarang ketika dia menarik nafas yang panjang, kelegaan sudah terjadi. Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus, setiap benjolan pada tubuh itu dicabut dengan akar-akarnya. Dalam nama Yesus, kesembuhan itu mulai terjadi. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap pribadi yang menderita sakit penyakit, dan mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, supaya mereka tahu bahwa di sorga masih ada Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus namanya, penyembuh ilahi yang telah hadir saat ini dan menjamah mereka lewat iman mereka. Karena iman mereka tidak akan dipermalukan. Tuhan sudah menyembuhkan. Saudara yang bermasalah, jangan lari ke dukun. Hanya Yesus. Seberat apapun masalah, saudara akan berkata, saya tidak melihat jalan keluar. Yesus melihat jalan keluar untukmu. Teguhkan hatimu. Minta Dia ampuni engkau. Ketika engkau mengalami kebimbangan dan engkau mulai berpikir tentang dukun, engkau mulai berpikir tentang orang pintar, minta ampun dari Dia. Dan saat ini katakan, Tuhan Yesus, saya sudah diteguhkan oleh firman-Mu, hanya Engkau. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, setiap penyerangan roh jahat di atas setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, yang coba menghancurkan, yang coba menaruh beban-beban hidup yang berat, dalam nama Yesus diorak. Dalam nama Yesus diorak. Dalam nama Yesus diorak. Dan kekuasaan surga dinyatakan. Kunci engkau sudah berikan bagi mereka, yaitu kunci kerajaan sorga. Sehingga apa yang diikat di bumi terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas di sorga. Dalam nama Yesus, mujizat Allah diimpartasikan. Kelepasan terjadi. Sukacita Allah memenuhi mereka. Dan nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Lindungi semua pribadi dalam tutupan darah anak domba Allah. Darah Yesus yang menghidupkan mereka. Dan lindungi setiap pribadi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersukacita bersyukur karena Kau telah hadir dan sungguh kami sudah diberkati. Bapa di surga, tolong anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19. Tolong setiap pribadi yang sanggup mengikuti ibadah ini, yang ada dalam kondisi putus asa. Tuhan jamah mereka. Mereka berharga di mata-Mu. Dan Engkau angkat mereka. Dan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Berikan ketenangan dan damai sejahtera-Mu yang melampaui hati dan pikiran mereka. Kuasai seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kedangkan tangan-Mu di atas pemerintah kota dan Pulau Ambon ini. Bahkan pemerintah daerah. Tangan Tuhan menyertai. Tuhan ampuni setiap perbuatan kami yang bersalah di mata-Mu. Sehingga Engkau menjauhkan dari kami merebaknya pandemi ini dengan dahsyat. Tuhan selamatkan umat-Mu. Dengar doa umat-Mu. Dengar doa setiap pribadi. Waktu mereka kembali kepadamu menyesal dan bertobat. Kiranya Engkau mengangkat semua beban ini. Kiranya Engkau menolong kami dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga Tuhan melenyapkannya dan membebaskan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Pemerintah Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan tolong yang ada di pusat sampai ke setiap daerah. Tangan Tuhan menyertai. Lindungi Tuhan. Tolong Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu. Dengan roh takut Tuhan. Sehingga negara ini sungguh mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan dijauhkan dari dampak-dampak yang buruk tentang ekonomi ini. Karena akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak.
Hamba percaya waktu hamba berdoa memberkati negara ini, tangan Tuhan menyertai. Firman-Mu sedang dimasyurkan di Indonesia untuk banyak orang melihat siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Terpuji Engkau Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mujizat Allah sudah dinyatakan. Haleluya. Bersama saya kita katakan dengan pasti, amin. Tuhan menyembuhkanmu. Saudara, beritahukan kami apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Silakan saudara lihat ada nomor-nomor kontak di dalam pelayanan doa 24 jam. Kami melayani siapa saja, kami ingin menolong saudara. Kerinduan kami menolong saudara seperti kerinduan Yesus di hati kami untuk menolong saudara. Silakan saudara kontak kami dan beritahukan apa yang Yesus lakukan. Saya mau beritahukan ada seorang wanita yang tinggal di kota Ambon ini yang disembuhkan beberapa minggu lalu setelah didoakan. Saudara bisa hubungi kami kembali. Kami rindu mendapatkan kesaksian-kesaksian yang akurat untuk kami memuliakan Tuhan dan beritahukan banyak orang. Semakin kita meninggikan Dia, semakin menyaksikan tentang keajaiban kuasa-Nya, saya yakin Yesus semakin ditinggikan. Ia akan menunjukkan kuasa-Nya, menarik banyak orang melihat bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya jawaban untuk dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan doa saya menyertai saudara dalam langkah imanmu menikmati mujizat di hari ini. Dan katakan hanya Yesus yang dapat melakukannya untuk saya, dan saya mau memuliakan Engkau. Ya, kita akan jumpa kembali Rabu minggu depan pada jam 5 tepat di channel ini. Dan kami akan berbagi kembali kebenaran-kebenaran kepada saudara dan mendoakan saudara. Puji Tuhan, saudara diberkati. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sampai kita jumpa. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku.